sholat 5 waktu saja misalkan. Nah itu kan ibaratnya seperti dia berada di toko tadi yang gratis boleh ngambil apa saja, ternyata dia cuma ngambil 1 botol aqua gitu misalkan. Kan rugi. Nah semacam itu mungkin analoginya ya. Puasa Dari aja. pagi ketemu pagi mungkin dia tidur full gitu misalkan, iya kan? Gak sholat maghrib, gak sholat traweh gitu. Jadi habis sahur tidur, bahkan mungkin ketemu buka lagi gitu baru bangun gitu Iya, bener misalkan. banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam Sobat Siupi. Gimana nih puasanya? Lancar kan? Gimana nih teman-teman kabarnya? Sehat pasti ya? Nah pastinya harus tetap semangat ya. Dan harus tetap sehat-sehat Sobat Siupi di rumah. Di sini di episode kita yang kali ini spesial banget. Kita gak cuman berdua. Jadi kita kedatangan salah satu dosen dari ilmu komunikasi yang cakep banget. Bener banget tuh. Baik Bapak, silakan disapa Sobat Siupinya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Teman-teman Himakom ini ya. Apa nih panggilannya? Kalau untuk teman-teman podcast Himakom nih. Sobat Siupi Bapak. Sobat Siupi. Sobat Siupi. Sobat Sobat Siupi. Siupi, iya, Oke. bener banget. Apa tuh kalau boleh tahu? Sobat Siupi. Siupi itu singkatan dari Communication Unifying Podcast. Oke. Sobat Siupi. Sobat Iya, Siupi. bener. Wah, saya agak sulit ngomongnya. Oke, Sobat Siupi yang mantengin podcast ini, perkenalkan saya Dwi Mai Fauzi. Kalau teman-teman komunikasi sih manggilnya biasanya Pak Fauzi gitu. Saya untuk semester ini ngajar dasar-dasar jurnalistik gitu. Kalau untuk semester kemarin itu dasar-dasar manajemen. Gitu. Mungkin perkenalannya itu dulu. Masya Allah. Emang dosen ilmu komunikasi nih cakep-cakep ya kak ya? Emang bener banget ya, dosen dari ilmu komunikasi itu cakep-cakep. Nah teman-teman, jadi hari ini kita kan udah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah kayak yang kita tahu, 10 hari terakhir ini terdapat satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Bener gitu Kak Yunita? Bener banget. Masa generasi kita tuh kalah dengan orang tua yang sukanya pergi ke masjid, apalagi sekarang ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya kak ya. Benar. Apalagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini berburunya umat Islam buat berbondong-bondong mencari pahala. Begitu nih Betul Bapak banget. nih. Jadi buat Sobat Siupi, semangat buat beribadah dan semangat berpuasanya harus terus ditingkatin lagi nih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oh iya, by the way nih Kak, judul kita di episode kali ini tuh apa sih? Oke, judulnya ini kita menarik banget kak. Judulnya Gen Z yuk lomba cakep. Cakep, Gen Z cakep-cakep. Emang Gen Z cakep-cakep sih kak, tapi judulnya kita tuh Gen Z yuk lomba cakep atau cari kebaikan di bulan Ramadan. Oh, berarti cakep tuh singkatan ya dari cari kebaikan di bulan Ramadan. Iya bener banget tuh menarik kak. bener banget. Di episode kali ini nih teman-teman, dengan judul yang menarik, Pak Fauzi bakal ngasih tahu teman-teman Sobat Siupi di rumah tentang ilmu-ilmu dan informasi-informasi di bulan Ramadan. Oke. Jadi saya sendiri Pak Fauzi ya, Oke. sebagai Gen Z punya banyak pertanyaan di bulan Ramadan ini khususnya. Yes. Jadi di bulan Ramadan ini kan waktunya kita memperbanyak ibadah, mempersering ibadah. Ada nggak amalan-amalan yang bisa kita lakuin di bulan Ramadan? Gitu ya. Oke, sebelum kita cerita-cerita tentang ini, kita kayaknya belum kenal nih. Saya belum kenal kalian berdua siapa. Iya jadi Coba lupa sampai. kenalin dulu dong. Oke, dari saya Yunita Fitratul Aziza Yunita, dan oke, rekan Yunita. saya. Nah kalau nama saya Hendra Pradana Wiranata Bapak. Hendra Yunita gitu ya. Iya benar sekali. Oke, tadi pertanyaannya kan
tentang 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu Betul. kan. Gitu. Tadi saya sebelum acara ini kita kan sudah sempat ngadain acara sebelum bukber itu ceramah singkat itu kan. Saya sudah sempat kasih catatan di situ bahwasanya anak muda itu harusnya yang lebih giat gitu daripada orang tua dalam menggapai 10 malam terakhir gitu. Nah, saya pengen ngasih permisalan nih, misalkan ya. Teman-teman itu ada di sebuah toko, yang mana tokonya itu dia bukan cuman gratis saja gitu. Jadi teman-teman ada di situ boleh ngambil barang apa saja dan dalam tanpa bayar gitu. Jadi gratis, boleh ngambil apapun berapa banyak pun gitu. Anggap posisi teman-teman ada di sebuah toko semacam itu gitu ya. Nah, terus teman-teman waktu dikasih kesempatan semacam itu, tahu-tahu teman-teman cuma ngambil 1 botol aqua gitu. Ngambil 1 botol aqua, kemudian bilang ke kasirnya, "Mas, Mbak, saya ngambil 1 botol ini ya." Gitu. Kira-kira semacam itu enggak? Mungkin atau enggak kayak gitu? Oh, berarti Coba. yang saya tangkap dari Coba. penjelasannya Pak Fauzi, berarti di bulan Ramadan nih kita boleh melakukan segala macam kebaikan. Belum sampai situ. Pertanyaan saya, kalau misalkan teman-teman nih, Hendra sama Yunita ada di sebuah toko, boleh ngambil barang apapun sebanyak apapun Sebanyak gratis tanpa bayar. Kira-kira ngambilnya 1 botol aqua? yang banyak yang pastinya Pak. Yang banyak kan pastinya. Nah, itu saya ibaratkan sebagai bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kata Allah, bulan itu penuh ampunan, berpotensi untuk diampuni dosa-dosa kita. Terus juga bukan cuma sekedar itu, kita melakukan pahala kecil saja itu dilipat gandakan gitu. Terus ada orang yang dikasih kesempatan masuk di bulan Ramadan ternyata cuman sholat 5 waktu saja misalkan. Nah itu kan ibaratnya seperti dia berada di toko tadi yang gratis boleh ngambil apa saja, ternyata dia cuma ngambil 1 botol aqua gitu misalkan. Kan rugi. Nah semacam itu mungkin analoginya ya. Nah kalau dikasih analogi semacam ini mungkin teman-teman Syupi lebih paham. Lebih paham. Ya, Lebih lebih paham, masuk bener kan banget. kalau misalnya semacam itu. Mungkin kalau teman-teman ada di toko semacam itu, bisa jadi teman-teman bakalan nyewa truk, bakalan nyewa tronton mungkin kalau bisa ya kan. Terus masukin tuh semua barang di toko, masukin semua gitu. Semua tangannya penuh full, sekeluarga semua, kakek, nenek semua tuh dipanggil buat ambil barang sebanyak-banyaknya gitu. Nah seharusnya orang di bulan Ramadan sudah Allah kasih kesempatan masuk di bulan Ramadan semacam itu. Jangan sampai melewatkan 1 detik pun tanpa yang namanya meningkatkan ibadah gitu. Oh, berarti misalkan kita di analogi tadi, Mhm. misal kita cuman ngambil 1 botol, Aha. berarti kita sebenarnya orang-orang yang merugi ya Pak? Yes, betul banget nih. Wah, ini contohnya anak komunikasi yang cakep kayak gini nih. Nah, asik ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Yes. Nah, ini saya boleh tambah sedikit ya? Boleh. Nah, misalkan lagi nih, apa ya? Tadi kan analoginya ngambil 1 aqua gitu misalkan. Nah, ibaratnya juga orang yang misalkan tadi saya sebutkan anak-anak muda zaman sekarang itu kan rata-rata puasa, dia puasa aja. Puasa Dari aja. pagi ketemu pagi mungkin dia tidur full gitu misalkan, iya kan? Gak sholat maghrib, gak sholat taraweh gitu. Jadi habis sahur tidur, bahkan mungkin ketemu buka lagi gitu baru bangun gitu misalkan. Bener banget biasanya Bapak. Iya ibaratnya itu kan kalau misalkan di toko tadi dia mungkin cuma ngambil ciki 1 bungkus itu mungkin ya. Cuma ngambil ciki 1 bungkus. Nah kalau prinsip dulu saya waktu pas di pondok dulu ya, waktu masih di pesantren itu ada prinsip namanya GMR. GMR. Apa tuh? Tahu nggak? Belum tahu Pak. GMR tuh gak mau rugi. Gak mau rugi. Gak mau rugi, anak muda tuh gak mau rugi gitu. Kalau di pesantren dulu kan ada makanan gitu misalkan. Itu kan sampai dikoret-koret kan. Supaya gak ada yang tersisa gitu. Saya gak mau rugi lah gitu kan. Anak pesantren biasanya gitu kan. Prinsipnya tuh GMR gak mau rugi. Nah seharusnya anak muda masuk di bulan Ramadan semacam itu. Dia harus prinsipnya GMR gak mau rugi. Jangan sampai menyia-nyiakan tiap waktu, tiap kesempatan di bulan Ramadan gitu. Berarti jangan sampai menyisakan kesempatan buat melakukan kebaikan ya Pak? Yes, bener banget. Masya Allah. Tapi bukan cuman melaksanakan kebaikan aja.
Gimana? Tapi jangan sampai menyia-nyiakan waktu untuk menghindar dari yang namanya maksiat. Itu juga betul. Gitu. Benar, Oke. benar, benar. Kak Yunita mungkin ada pertanyaan nggak nih? Ngomong kita kedatangan narasumber. Baik, baik, baik. Saya mau tanya Pak, mengapa sih di bulan Ramadan ini sangat banget dimuliakan oleh Allah? Jadi ibaratnya gini, Ibnu Jauziyah kalau kalian tahu, dia pernah bilang 12 bulan kita itu, ada 12 kan? 12 bulan kita itu ibarat anak-anak Nabi Yakub. Katanya gitu, kata Ibnu Jauziyah. Apa tuh anak-anak Nabi Yakub? Siapa aja? Tahu nggak nama-nama anaknya Nabi Yakub? Nggak tahu, nggak tahu. Oke. Salah duanya adalah Nabi Yusuf. Terus anak yang terakhir itu namanya saya kok jadi lupa juga nih. Intinya dari 12 anak Nabi Yakub itu Nabi Yusuf itu adalah bulan Ramadan. Gitu. Kalian tahu Nabi Yusuf gimana? Begitu disayangnya sama Nabi Yakub. Ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur sama saudara-saudaranya karena mereka iri, Yakub itu nangis sepanjang tahun. Nangis terus-menerus sampai bertahun-tahun gitu. Saking sayangnya dia sama Nabi Yusuf gitu. Karena Nabi Yusuf ini bagi Yakub dia anak yang istimewa gitu. Jadi betul-betul yang paling disayang gitulah. Meskipun tentu sama anak-anak lain juga sayang, cuman lebih memprioritaskan Nabi Yusuf. Nah, 12 bulan kita ini Ramadan itu anggapannya adalah Nabi Yusuf gitu. Dia memang diciptakan untuk menjadi yang istimewa gitulah mungkin ya. Bahasanya seperti itu. Berarti dari 12 bulan dalam setahun, sejatinya Ramadan tuh jadi bulan yang paling mulia, yang paling istimewa gitu ya Pak? Ya dari lahirnya, dari oroknya gitu. Bahasa sederhananya gitu lah, memang semacam itu. Karena bayangkan ya, kita sebagai manusia, kata Allah kan tempatnya salah dan khilaf. Benar Gitu. banget. Selama 11 bulan kita melakukan salah terus menerus. Masa nggak ada tempat di mana kita dihapuskan sih? Gitu. Makanya dikasih khusus nih 1 bulan Ramadan. Nih saya kasih tempat khusus, saya kasih kesempatan khusus buat kamu membersihkan diri dari dosa-dosamu selama 11 bulan yang lalu gitu. Selama mungkin 11 ya. bulan. Ya gitu. Tadi Pak, kan ada penjelasan kalau manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ya. Di bulan Ramadan nih, terutama bagi saya, juga mungkin teman-teman Sobat Syupi yang mendengarkan, kadang kita dalam berpuasa tuh hanya tahu kalau yang tidak diperbolehkan tuh makan ketika berpuasa. Ada nggak hal-hal lain yang juga berpengaruh yang bisa membatalkan puasa kita itu ada nggak Pak? Selain makan dan minum tadi. Oke. Nih saya ingin kasih satu catatan ya. Beberapa waktu yang lalu teman saya tanya ke saya gitu. Kalau misalkan saya wudhu, kemudian kumur-kumur, terus saya muntahkan kumuran itu, kan pasti ada sisanya. Iya. Nah kalau misalkan sisanya ketelan, saya batal atau tidak gitu. Nah jawaban saya bukan saya jawab batal atau tidak gitu. Tapi saya ingin kasih tahu bahwasanya itulah pendidikan kita dari kecil diajarkannya semacam itu. Dari kecil kita diajarkannya hanya hukum dan hukum. Hukum berpuasa, puasa kalau seperti ini batal, puasa kalau seperti ini artinya sah gitu misalkan. Jadi pikiran kita hukum dan hukum. Sampai kita besar akhirnya ini batal enggak ya gitu. Tapi kita enggak ngerti esensi puasa itu apa sebenarnya gitu. Arti dari puasa itu apa? Kita melakukan puasa 30 hari itu fungsinya apa sih? Itu kita lupa. Kita malah fokusnya ke hukumnya saja. Saya batal enggak ya gitu. Kalau misalkan nangis saya batal gak ya kalau misalkan air mata ini. Jadi hal-hal yang teknis semacam itu gitu loh. Padahal sejatinya dari kecil seharusnya kita diajarkan itu kenapa kita sih harus berpuasa gitu. Untuk apa sih kita berpuasa? Harusnya anak kecil, kita dari kecil itu dididiknya semacam itu. Bukan hukum-hukum puasa, rukun puasa, bukan semacam itu gitu. Jadi setelah kita tahu efeknya ya, ini saya kasih tahu efeknya. Efeknya kalau misalkan kita tahu dari kecil, oh ternyata saya berpuasa karena ini. Oh ternyata fungsi saya berpuasa untuk ini. Sehingga ketika dia besar nanti, dia sudah kokoh gitu. Jadi fondasinya tuh sudah ada gitu. Dia berpuasa karena apa, tujuannya apa gitu sudah lurus
gitu. Jadi alih-alih saya menjawab pertanyaan tadi, saya pengen membereskan dulu fondasi berpikir Iya. kita gitu. Gitu, Ah, gitu. ngomong-ngomong tadi Pak, tadi kan ada penjelasan soal kumur-kumur. Hmm, Nah kalau sikat gigi itu gimana hukumnya dalam berpuasa? Misalkan kita Oke. sewaktu pagi hari atau siang hari kita terpaksa ada kondisi yang mewajibkan kita gosok gigi gitu. Itu apakah membatalkan puasa? Ya, jadi kalau soal hukum semacam itu, ini kan tadi saya cerita itu efek dari pendidikan kita gitu. Iya. Sehingga kita pas sudah besar pertanyaannya semacam itu jadinya kayak Iya benar Pak. saya kalau misalkan sikat gigi batal nggak ya gitu. Seharusnya tuh sudah apa ya, sudah beres gitu loh. Tapi kalau misalnya memang ditanyakannya semacam itu, ya apa namanya, memang ada perbedaan pendapat gitu. Memang ada yang menganjurkan untuk dihindari gitu, dihindari yang namanya sikat gigi. Tapi juga ada yang memperbolehkan gitu. Memperbolehkan. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya meyakininya saya memperbolehkan. Ya apa namanya, yang tidak memberatkan kita gitu. Meskipun ada hadis yang mengatakan bahwasanya apa namanya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu seperti apa parfum atau apa yang di surga itu. Wah. Wangi-wangi di surga ya, tapi nggak gitu juga. Kalau misalnya kita mengganggu tetangga kita yang sholat, misalkan sebelah kita yang sholat dengan bau nafas kita, wah itu kan juga bukan sikap yang islami gitu. Kalau saya seperti itu, jadi ya tidak apa-apa selama nggak Tidak ditelan apa-apa. aja. Iya. Oh. Oke. Pertanyaan saya kurang lebih itu Pak. Mungkin dari Kak Yonita masih ada yang mau ditanyakan? Gini Pak, mungkin ada tips nih dari Bapak supaya teman-teman CUP semua ini yang menyaksikan podcast hari ini bisa rajin berpuasa di bulan Ramadan ini. Ada nih kan biasanya kebanyakan teman-teman itu ya udah hari ini aku haus, aku mau aja, besok juga diganti kan. Ada yang beranggapan seperti itu Bapak. Itu gimana tipsnya agar kita tidak berpikiran seperti itu? Oke, sebelum saya jawab itu, saya pengen kasih pemahaman dulu nih sama teman-teman Syupi. Kalau yang namanya puasa Ramadan itu, dia sama sekali nggak bisa diganti. Gitu. Dia sama sekali nggak bisa diganti. Jadi sekali kita mokel, kita lewatkan satu hari bulan Ramadan, besoknya itu bukan Ramadan yang sekarang. Gitu. Kecuali untuk orang yang sakit, untuk orang yang berpergian, untuk wanita hamil, menyusui dan seterusnya yang kita tahu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita cuman aduh nggak sahur nih, mana pagi nih ujian nih, ini dapat rukhsah dari Allah, saya melakukan ujian, saya tak mokel aja, nah itu nggak bisa gitu. Itu pertama-tama ya, jadi jangan anggap enteng puasa Ramadan, sekali terlewat itu nggak bisa diganti gitu. Jadi dosanya itu menempel, dia mau diganti sampai 100 tahun puasa mungkin kan nggak bisa gitu, sekali terlewat. Jadi jangan sampai dientengkan itu. Nah, istilah-istilah mokel, terus istilah apa namanya semacam itu adalah ya bentuk kita mengentengkan gitu. Nah, kalau misalnya tadi ditanya gimana sih cara supaya kita semangat berpuasa, nah itu mungkin yang menjadi tadi jawaban dari yang saya jelaskan tadi, kurangnya anak muda dalam memahami apa sih esensi puasa itu. Kalau misalkan dia tahu esensinya apa, tujuannya apa, gak akan dia mokel gitu ya. Jadi perbaiki dulu pemahaman kita tentang puasa. Nah itu mungkin akan memperbaiki kita ke depannya dalam kita berpuasa gitu mungkin. Berarti puasa itu boleh kita boleh tidak melaksanakan kalau memang kondisi kita benar-benar tidak mampu gitu ya Pak. Misalkan tadi sakit. Ya, jadi alasannya cuma sakit ya, sakit kemudian kalau dalam Al-Quran tuh sakit kemudian berpergian. Gitu. Tentu untuk orang hamil juga, terus orang yang mungkin menyusui gitu, karena takut kalau misalnya dia gak makan nutrisi untuk anaknya kurang gitu, itu juga diperbolehkan gitu. Jadi kalau misalkan kalian berpergian gitu, sebenarnya kalian mungkin kalau misalkan kalian paksa ya bisa-bisa saja gitu. Tapi kalau misalkan kalian membatalkan pun itu tidak apa-apa gitu. Kalau pikiran orang sekarang ini kan kesannya kalau misalnya berpergian jadi tetap harus puasa lah. Enggak. Kalian justru berpergian dapat rukhsah, dapat keringanan untuk dapat kesempatan berbuka. Iya gitu. Tapi kalau misalkan kalian cuman alasan
ujian, nggak sahur, nah itu nggak bisa, itu nggak ada dalam Al-Quran gitu. Justru berpergian kalau misalnya nggak kalian merasa, aduh capek nih saya kayaknya bro, batalin aja nggak apa-apa. Gitu. Karena ada dalilnya, ada referensinya. Berarti ada toleransi khusus. Ya khusus untuk orang yang sakit dan berpergian. Kalau orang yang bekerja gitu Bapak, kan biasanya ada kalau di puasa gitu juga, saya juga banyak melihat ya orang kayak kerja bangunan kayak gitu. Nah itu gimana Pak? Sebenarnya diri sendiri yang bisa menerjemahkan itu gitu. Apakah dirinya masuk kategori sakit atau tidak? Kalau misalnya tidak ya berarti lanjut. Capek nggak masuk di situ soalnya Iya, gitu. benar. Capek nggak ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi kalau misalnya dia merasa sakit, nih kalau misalnya saya lanjut bangun ini sebagai kuli bangunan misalkan, saya akan sakit gitu misalkan. Nah itu dia stop, boleh dia berbuka. Tapi kalau misalnya cuma sekedar capek, nah itu dilarang gitu. Berarti kalau capek tidak masuk ke toleransinya lah ya Pak. Nggak ada di dalam Nggak ada. Al-Quran tuh maridon au ala safarin gitu. Marid sakit atau safar dalam perjalanan. Berarti Saja. tadi toleransinya orang yang sakit, orang yang dalam bepergian, dan orang yang Ya tadi Ibu hamil? ibu hamil ibu atau hamil. menyusui ya. Oh ya. Jadi buat sobat-sobat Siupi ya, gak ada lagi ya alasan buat kalian cuman karena capek ataupun ujian kayak yang dijelasin sama Bapak Fauzi tadi. Terus kalian mokel gitu membatalkan puasa kalian. Jadi puasa tuh sebenarnya tidak ada gantinya ya Pak, tidak bisa diganti. Nggak bisa diganti. Tidak bisa Nggak diganti. bisa diganti. Jadi pembahasan kita di episode kali ini tuh menarik banget ya teman-teman. Kita banyak dapat informasi juga ilmu dari Pak Fauzi tentang ya yang mendasar lah, yang mendasar tentang puasa. Biar kita menjalani puasa-puasa kita di 10 hari terakhir ini lebih maksimal. Bener banget tuh Kak, Masya Allah banget ini. Saya juga banyak baru pengalaman, Banyak insight baru pengetahuan ya. baru. Iya Betul. bener banget Bapak. Betul Pak. Iya. Ternyata yang disampaikan Pak Fauzi tadi tuh menjawab ya ke pertanyaan saya, menjawab pertanyaan Mbak Yunita, juga mungkin ada sobat-sobat Siupi yang punya pertanyaan dan relate gitu sama yang kita tanyain tadi. Nah itu dia informasi dan ilmu-ilmu yang sudah diberikan Pak Fauzi, semoga menjadi keberkahan, juga menjadi juga menjadi kemanfaatan buat kita semua Bapak. Oke, yes betul. Jadi terima kasih buat Bapak Fauzi Ya, atas sama-sama. ilmu dan informasinya tadi. Sangat membantu buat kita semua dan sobat-sobat Siupi yang mendengarkan. Bener Yes. banget. Terima kasih juga buat sobat-sobat Siupi yang selalu setia dengerin podcast kita. Jadi jangan lupa ya, podcast kita di Spotify, di subscribe, juga ada video khusus di YouTube di channelnya Himakom UMJ. Boleh tuh kalau kalian penasaran, bosen cuman dengerin suara aja di Spotify, bisa kalian ngunjungin channel YouTube kita di Himakom UMJ. Bener Kak Yunita? Bener banget Kak. Ada lagi gak yang mau ditambahin sama Kak Yunita? Mungkin sudah ya Kak ya. Sudah, Cukup itu aja. dulu, oke. Oke, kalau gitu kita akhirin. See you in the next episode di podcast kita Siupi, Communication Unifying Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.